Halo teman-teman mahasiswa UT, pada kesempatan video saya kali ini, saya ingin sharing dengan teman-teman mahasiswa terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar video YouTube saya. Itu terkait dengan UO dan TO. Nah, apakah UO dan apakah TO itu, dan kaitannya dengan kode itu di lip registrasi mata kuliah. Nah, mari kita simak videonya berikut ini. Mari teman-teman kita lihat pertanyaan yang disampaikan oleh teman mahasiswa tersebut di komentar video YouTube saya. Jadi pertanyaannya itu seperti ini ya. Apa perbedaan di layanan UOTO dan UO? Jadi dia melihat di lip registrasi itu ada yang bertuliskan UOTO dan ada yang bertuliskan UO saja. Contohnya di karya ilmiah dan tab itu di status layanan UOTO dan mata kuliah yang lain UO. Nah, teman-teman, terkait dengan pertanyaan ini, bagi teman-teman yang pada semester berjalan itu melakukan registrasi mata kuliah, tentu hal ini tidak akan lepas dari yang namanya lip registrasi mata kuliah, karena kode ini pasti akan ada di lip registrasi mata kuliah tersebut, entah itu UO, entah itu TO. Nah, terkait dengan itu, mari kita lihat contoh mata kuliah dengan kode tersebut. Teman-teman silakan lihat di layar ya. Jadi yang ada di tampilan di layar ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi hanya sebagai contoh saja, dan silakan teman-teman sesuaikan dengan lip registrasi mata kuliah kalian masing-masing. Ini saya pakai sebagai contoh untuk menjelaskan saja. Nah, di sini teman-teman tentu melihat ketika teman-teman itu melakukan registrasi mata kuliah, di situ akan mendapatkan yang namanya lembar informasi pembayaran atau lip registrasi mata kuliah, di mana di situ tertuliskan untuk kolom nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jam ujian, STREK, ST ujian, dan ST layanan atau status layanan. Nah, kita akan bahas tentang status layanan ini, ST layanan ini. Nah, seperti yang ada di layar, ini adalah contoh dari kode status layanan UOTO. Nah, begini teman-teman, terkait dengan kode UOTO, itu dapat kita lihat juga penjelasan singkatnya itu di bagian bawah dari lip registrasi mata kuliah. Nah, ini contoh penjelasannya. Nah, ini contoh penjelasannya. Jadi untuk UO berarti ditawarkan ujian online. Untuk TO artinya ditawarkan tutorial online. Nah, berkaitan dengan kode mata kuliah UOTO, nah, sebagai contohnya saja teman-teman, ini mata kuliah ESPA 4219 ekonomi perencanaan, ini status layanannya UOTO. Artinya mata kuliah ekonomi perencanaan ini ditawarkan dengan ujian online. Nah, di sini tadi kita lihat ditawarkan ujian online. Jadi saya ulangi, seperti contoh ini, ekonomi perencanaan, karena ada kodenya UO, berarti mata kuliah ekonomi perencanaan ini ditawarkan ujian online. Artinya bahwa mata kuliah ekonomi perencanaan ini ujiannya atau UASnya bisa ditempuh dengan ujian online, atau dulu itu kita menyebutnya sistem ujian online, SUO. Nah, mengapa demikian? Karena faktanya bahwa tidak semua mata kuliah itu dapat ditempuh ujiannya dengan ujian online.
Jadi ada yang dapat ditempuh dengan ujian online, ada yang tidak dapat ditempuh dengan ujian online. Nah, tapi sebagian besar itu dapat ditempuh dengan ujian online. Nah, ini tentu sesuai dengan data atau kebijakan yang ada di UT itu sendiri. Jadi ekonomi perencanaan karena berkode UO, berarti mata kuliah ekonomi perencanaan ini ditawarkan ujian online. Artinya dapat ditempuh dengan ujian online jika mahasiswa memang mau atau menginginkan itu. Tetapi catatannya teman-teman, ujian online ini dapat dilaksanakan jika memang dari UPBJJ atau UT itu memang melakukan atau membuka program ujian online atau membuka jadwal pelaksanaan ujian online pada masa berjalan tersebut. Jadi saya ulangi lagi, memang mata kuliah ekonomi perencanaan ini berkode UO, artinya ditawarkan ujian online atau ujiannya dapat ditempuh dengan ujian online jika mahasiswa memang menginginkan, tetapi dengan catatan bahwa UPBJJ memang membuka pelaksanaan ujian online pada masa berjalan tersebut. Jadi kalau UPBJJ memang menjadwalkan adanya jadwal pelaksanaan ujian online, ya teman-teman bisa mengajukan untuk menempuh UAS itu dengan ujian online. Tetapi jika UPBJJ atau UT memang mengambil kebijakan tidak membuka atau melaksanakan ujian online pada semester berjalan, maka ya tidak dapat ditempuh dengan ujian online karena memang tidak dibuka jadwalnya meskipun berkode UO. Nah, teman-teman yang mungkin belum paham atau teman-teman yang punya kontribusi, teman-teman silahkan komentar di kolom komentar. Nah, jadi kalau teman-teman itu sebetulnya pengennya apa ya? Apakah kepengen ujian online atau ujian yang lain? Nah, silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada TO. Nah, mari kita lihat bahwa TO ini artinya ditawarkan tutorial online. Nah, mari kita lihat kembali. TO ini seperti contoh ekonomi perencanaan, ini ada kode TO, artinya ditawarkan ujian online. Ditawarkan ujian online berarti mata kuliah tersebut dapat ditempuh tutorialnya dengan cara tutorial online. Jadi yang saya maksud TO ini adalah tutorial online atau disingkat tuton. Jadi jika memang mahasiswa menginginkan mata kuliah ekonomi perencanaan ini tutorialnya ditempuh dengan tutorial online, itu bisa, ya itu bisa. Jadi bisa, karena memang ada juga mata kuliah yang memang tidak bisa ditempuh dengan tutorial online. Nah, jadi ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi kadang mahasiswa, khususnya mahasiswa non-SIPAS atau non-sistem paket semester, itu mata kuliahnya ketika dilakukan registrasi mata kuliah itu memang tidak otomatis terregistrasi ke tuton atau tidak otomatis mengikuti tuton. Nah, jika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah itu tidak mengklik mengikuti tuton bagi mahasiswa non-SIPAS, maka untuk kode TO ini juga tidak akan muncul ketika lip registrasi mata kuliah itu dicetak. Tetapi jika mahasiswa mengklik mengikuti tuton untuk mahasiswa non-SIPAS, itu pada saat pencetakan lip registrasi mata kuliah, maka kode ini akan muncul. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini dapat teman-teman perhatikan. Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah untuk mata kuliah yang status layanannya itu berkode UO. Nah, saya ingatkan lagi bahwa yang saya tampilkan ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Hanya sebagai contoh saja. Nah, misalnya ESPA 4427, nama mata kuliah evaluasi proyek. Nah, di sini status layanannya UO.
Artinya bahwa mata kuliah evaluasi proyek ini ujiannya bisa ditempuh dengan ujian online jika mahasiswa memang menginginkan dan memang UPBJJ atau UT itu memang menjadwalkan pelaksanaan ujian online. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bagi teman-teman yang memang menginginkan ujian online itu ada hal yang harus diperhatikan, yaitu teman-teman harus tetap seperti ini melakukan registrasi mata kuliah. Satu, yang kedua, teman-teman harus juga melakukan registrasi ujian online. Nah, terkait dengan ini semua, kembali saya ingatkan bahwa semua ini sesuai juga dengan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh UPBJJ UT pada semester berjalan. Nah, bagaimana teman-teman terkait dengan kode UOTO dan UO ini, teman-teman saya yakin sudah paham. Kalian yang belum paham silahkan komentar di komentar video YouTube saya di bawah ya. Nah, saya simpulkan bahwa mata kuliah yang berkode UO-TO artinya bahwa ujiannya itu dapat ditempuh dengan ujian online jika mahasiswa memang menginginkan, tetapi dengan catatan bahwa UPBJJ UT itu memang membuka pelaksanaan atau menjadwalkan pelaksanaan ujian online pada semester berjalan tersebut. Nah, untuk kode TO berarti mata kuliah tersebut sudah mengikuti tuton atau teregistrasi ke tutorial online. Makanya muncul kode TO. Jadi TO itu ditawarkan ujian online. Tetapi ketika mahasiswa misalnya non-SIPAS itu mengklik mengikuti tuton, maka akan otomatis keluar kode TO. Untuk mahasiswa non-SIPAS yang tidak mengklik mengikuti tuton, maka ketika cetak lip registrasi mata kuliah, maka kode itu tidak akan muncul, maka otomatis mata kuliah tersebut juga tidak akan bisa ditempuh dengan cara tutorial online. Nah, demikian teman-teman singkat dari saya, semoga ini bisa membantu teman-teman ya, baik mahasiswa baru terutama ataupun mahasiswa lama yang mungkin belum paham. Nah, jika apa yang saya sampaikan ini ada kekurangannya, silakan teman-teman tambahkan di komentar, atau teman-teman mungkin mempunyai pengertian dan pengalaman lain yang memang valid dan bermanfaat, silakan teman-teman juga komentar di komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oh ya, kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya Kasnatek, karena di sana akan ada semua yang kalian butuhkan terkait perkuliahan kalian di UT, tentu sesuai dengan apa yang ada di semester berjalan juga. Nah, kecuali itu, channel ini juga akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan, misalnya tentang aplikasi, cara, tutorial yang sesuai dan relevan. Demikian teman-teman, terima kasih.